ya spesial lah bisa. Maaf, saya baru recording. Sampai lupa, ini sambutan tuh saya sampai lupa untuk recording. Oke, sudah di-record. Selamat malam. Ulang lagi ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih untuk bergabung. Kita sekarang ada di Bincang Santai, ya, di SF5 Talk. Kali ini di edisi yang kedua. Perkenalkan, saya Jeffrey dari komunitas Shoes for Flores. Di sini ada teman saya, ada rekan saya Iqbal yang akan membantu saya, ada co-host Iqbal, dan juga ada Dr. Novi juga. Saya minta tolong untuk jadi co-host. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Mungkin teman-teman yang hadir sudah pada tahu ya kenapa kita hadir di sini di SF5 Talk yang kedua ini. Kita ingin bincang-bincang santai saja. Kali ini kita akan bincang santai mengambil tema tentang waspada demam berdarah, sahabat semuanya. Jadi sebelum kita ke sana, saya ingin sedikit memperkenalkan dulu apa sih SF5 ya. Jadi SF5 ini kalau secara singkat ini ada salah satu program dari komunitas Shoes for Flores, di mana SF5 ini intinya adalah kita berkegiatan mengacu kepada 5 nilai. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini mengacu kepada 5 nilai. Jadi bersifat edukatif, kreatif, inspiratif, inovatif, dan kolaboratif. Jadi kami harap ya dengan kegiatan-kegiatan dari Share for Five, terutama di malam hari ini bisa memberikan hal yang edukatif dan inspiratif untuk teman-teman semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waspada demam berdarah. Sudah hadir di tengah kita semua, sahabat-sahabat SF5, ada Dr. DeFranky Theodorus, SPA, Dr. Theo, ya, Theo spesialis anak. Nah, saya sapa dulu. Selamat malam, Pak Dr. Theo. Selamat malam, Pak Jeffrey dan rekan-rekan sekalian. Oke. Wah, mohon maaf nih, diganggu nih malam minggunya. Quality time bersama keluarganya. Ya, sambil mengisi waktu. Sambil mengisi waktu. Baik, salam untuk keluarga juga, Pak Dr. Theo. Nah, bagi sahabat yang belum mengenal Pak Dr. Theo, beliau ini adalah dokter spesialis anak. Beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere dan juga di klinik Agrades ya, Pak Dokter. Ya, dan nanti beliau yang akan sharing kepada kita semua terkait demam berdarah ya. Kenapa kita bisa ambil tema ini? Karena demam berdarah ini apa ya, bisa dibilang satu penyakit yang mematikan juga. Memang kita selama kurang lebih mau masuk 3 tahun ini kita difokuskan ke pandemi COVID-19. Tapi di balik itu ancaman demam berdarah ini diam-diam dia ini ibarat musuh dalam selimut ya. Tiba-tiba di bulan Januari saja mungkin teman-teman dengar sama-sama ada satu balita yang berusia 4 tahun ya, kalau tidak salah saya baca di media online di Ekora NTT itu meninggal. Itu kejadiannya di Kabupaten Sika. Nah, saya harap dengan kebersamaan kita ini kita bisa dapat nilai-nilai edukasi dan inspirasi dari Pak Dr. Theo terkait demam berdarah. Jadi kita juga semakin waspada, kita juga bisa menyebarkan pesan-pesan positif ini ya untuk mencegah demam berdarah di lingkungan kita. Ya, paling tidak di keluarga dulu deh.
Oke, baik, kita lanjut langsung saja ke Pak Dokter. Waktunya untuk Pak Dokter ini 20 menit ya untuk menyampaikan materinya. Nanti setelah itu ada sekitar 30 hingga 40 menit itu ada sesi tanya jawab teman-teman, dan juga kita bisa sharing pengalaman kita terkait demam berdarah. Oke, Pak Dokter silahkan waktunya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Jeff. Saya langsung share screen aja ya. Pak Jeff masih satu ini, masih di disable ininya dari hostnya. Ya, oke, sudah. Ya, slide saya terlihat. Kelihatan, Pak Dok. Oke, ya. Oke, baik. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Semoga malam minggunya bisa berfaedah dengan menambah ilmu mengenai demam berdarah. Ya, saya langsung saja malam ini kita akan membahas mengenai waspada demam berdarah dengue. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, memang isu yang lagi sensitif saat ini adalah di Kabupaten Sika memang mengenai DBD. Di saat kita lagi bertarung melawan COVID-19, di saat itu pula saat ini DBD menghantui kita kembali. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai DBD, saya ingin mengajak kita semua untuk flashback. Nah, ini adalah informasi singkat mengenai DBD tahun 2020. Nah, kasus saat itu dalam satu tahun hampir mencapai 100.000 kasus. Dan kematian akibat DBD ini sendiri mencapai hampir 700-an kasus. Nah, usia untuk proporsi golongan usia sendiri, usia tertinggi adalah usia 15 sampai 44 tahun. Di mana ini adalah usia produktif, yaitu sebesar 37,45%. Diikuti oleh kelompok umur usia 5 sampai 14 tahun, yaitu sekitar 33,97%. Dan bagaimana dengan kematiannya? Kematiannya ternyata yang tertinggi di kelompok usia 5 sampai 14 tahun, sebanyak 34,13%. Dan kelompok umur 1 sampai 4 tahun sebanyak 28,57%. Kelompok umur 15 sampai 44 tahun menempati posisi ketiga dengan 15,87%. Sedangkan untuk jenis kelamin sendiri, sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun dari data mengatakan laki-laki sedikit lebih banyak, 53,11%, dibanding perempuan hanya 46%. Nah, bagaimana di tahun 2021? Di tahun 2021, dari total DBD tahun 2020, 108 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 16.000. Terlihat memang penurunan kasus yang signifikan sekali. Dan kematian akibat DBD dari 700 turun menjadi 147 tahun. Di mana kita tahu di tahun yang sama
kita dikagetkan dengan adanya COVID-19 di Indonesia. Nah, ini apakah ada hubungan atau tidak? Belum ada data yang bisa menjelaskan ini. Nah, sedangkan untuk proporsi golongan umur sendiri, usia 15 sampai 44 tahun masih merupakan usia yang terbanyak, yaitu 38%. Diikuti oleh kelompok usia 5 sampai 14 tahun dengan 37,39%. Untuk kelompok usia sendiri masih tidak ada perbedaan bermakna, laki-laki 53% dan perempuan 46%. Ini data keseluruhan untuk nasional. Bagaimana dengan Kabupaten Sika? Pada tahun 2020, Kabupaten Sika menempati 5 peringkat teratas untuk kasus DBD tertinggi, yaitu sekitar 1.811 kasus. Ini apakah suatu prestasi yang patut dibanggakan atau perlu dievaluasi oleh kita semua? Nah, informasi baiknya pada tahun 2021 kita tidak masuk di 5 kabupaten Sika. Nah, tapi bagaimana dengan tahun 2022? Pada tahun 2022 sendiri, seperti yang kita ketahui, saat ini memang sudah terjadi peningkatan kasus DBD, di mana sudah ada, memang untuk data pastinya berapa jumlah kasus saat ini belum ada. Namun yang pastinya sudah terdapat 1 kematian DBD di Kabupaten Sika. Nah, ini tentunya memecahkan rekor di tahun 2021 yang tidak bersemangat 2021 sendiri kita tidak ada kasus kematian ya, selain di 2020. Nah, betapa pentingnya DBD itu, sehingga pada kesempatan ini penting untuk kita mungkin merefresh kembali, karena DBD ini setiap tahun pasti ada. Tiap tahun kita pasti akan mendengar promosi-promosi kesehatan, baik dari orang kesehatan, dari pemerintah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin merefresh lagi tentang DBD. Nah, DBD apa sih DBD itu? Nah, DBD merupakan penyakit akibat infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ini adalah bentukan nyamuk Aedes aegypti. Dan saya rasa di sekitar kita sangat banyak nyamuk ini. Sadar atau tidak sadar, nyamuk ini sudah ada sepanjang tahun. Warna belang-belang yang menyeliputi hampir di setiap tubuh, dari kepala, badan, kaki, khas untuk Aedes aegypti. Nah, DBD sendiri ini kita bisa temukan di hampir semua provinsi di Indonesia. Karena lingkungan kita di Indonesia ini lingkungan tropis, lingkungan yang sangat bagus untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini. Dan di saat musim penghujan biasanya saatnya DBD mengepakkan sayapnya, karena di saat musim hujan mendapatkan banyak tempat-tempat perkembangbiakan, terutama tempat penampungan-penampungan yang ada di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, gejala DBD didominasi, gejala utamanya adalah demam yang mendadak tinggi. Jadi demam ini bisa terjadi mendadak tinggi tanpa disertai demam yang pelan-pelan naik. Jadi demam DBD ini khas, dia akan mendadak tinggi. Beda misalnya dengan demam akibat batuk pilek atau penyakit lain, dia biasanya akan dimulai dari hangat-hangat dulu, terus muncul tidak mau lemas atau tidak mau makan. Tapi pada DBD khas, dia akan demam tinggi dulu, kemudian diikuti oleh gejala lain, seperti sakit kepala, timbul bintik-bintik merah pada kulit, badan terasa lemah atau nyeri saat menggerakkan bola mata, muntah, nyeri punggung, nyeri ulu hati, dan terkadang disertai mimisan dan buang air besar bercampur darah. Pada DBD ini merupakan tanda bahaya. Atau pada pemeriksaan lab kita bisa melihat kadar trombosit turun hingga melebihi 100.000 per milimeter kubik. Nah, ini khas sekali nih. Kita pasti akan selalu menanyakan berapa kadar trombositnya. Nah,
Siklus ini adalah siklus beranak kuda untuk penderita DBD. Ini khas sekali untuk penderita DBD. Jadi DBD sendiri itu punya 3 fase perjalanan penyakit. Dimulai dari fase yang demam tinggi, dimulai hari pertama sampai hari 1 sampai 3 hari pertama, kemudian fase kritis hari ke-4 sampai hari ke-5, dan fase penyembuhan pada hari ke-6 sampai hari ke-7. Pada fase demam tinggi, hari pertama sampai hari ketiga, demam ini pasti suhunya tinggi-tinggi, di atas 38,5, bahkan bisa mencapai suhu 40 derajat Celcius. Biasanya setelah demam tinggi timbul, dia akan disertai gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Demam ini akan berlangsung terus selama 3 hari. Walaupun nanti sudah diberikan obat penurun panas, turunnya sebentar, habis itu akan naik lagi. Dan kalau turun panas tidak akan normal. Suhu normal itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pada DBD hampir tidak mencapai suhu tersebut ketika penurun panas. Nah, pada hari ke-4 atau hari ke-5, tanpa diterapi pun suhunya akan turun. Dan demamnya akan turun drastis dan sering mengecoh seolah-olah terdapat penyembuhan. Namun harus hati-hati karena di hari ke-4 adalah hari ke-5 inilah kita harus benar-benar waspada karena bisa terjadi yang namanya dengue shock syndrome, di mana pasiennya tiba-tiba terjadi shock yang dalam yang ditandai berupa pasiennya tampak lemas, tidak mau makan, tidak mau minum, dan cenderung tertidur, ataupun setelah tertidur sangat sulit dibangunkan. Nah, ini harus hati-hati. Fase kritis inilah yang kita sangat takutkan, sehingga pada fase kritis ini kita memang perlu perawatan khusus di rumah sakit. Nah, kemudian akan diikuti adalah fase penyembuhan. Dia akan berlangsung pada hari ke-6 sampai hari ke-7, di mana pada fase ini demam sudah kembali pada batas normalnya 6,5 sampai 37,5 sebagai reaksi dari kesembuhan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi berat ringannya infeksi dengue. Usia. Usia seperti yang kita sudah bahas tadi, usia produktif 15 sampai 44 tahun merupakan usia terbanyak. Jadi usia ini sangat berpengaruh untuk paparan DBD. Namun yang untuk menentukan keparahan DBD ini sendiri kita dapat melihat dari status gizi. Tentunya untuk yang obesitas mempunyai resiko untuk keparahan yang lebih tinggi. Begitu juga untuk serotype atau jenis virus yang menginfeksi kita. Seperti yang kita ketahui, saat 2020 terjadi outbreak di Maumere di Kabupaten Sika ini, penelitian yang dilakukan itu menunjukkan bahwa hampir semua serotype dari DEN 1, 2, 3, 4 ada di Maumere. Di mana serotype yang paling ganas itu adalah serotype yang ketiga, dan ini juga ada di Maumere. Nah, kemudian adanya komorbid penyakit yang lain, komorbid adalah penyakit penyerta, dan adanya perdarahan berat atau renjakan, kurangnya cairan dalam pembuluh darah. Nah, kapan kita ke fasilitas kesehatan? Seperti kita ketahui, demam pada DBD adalah dominan pada kasus DBD. Jika demam berlangsung 3 hari, sudah minum obat, tidak turun dan obat penurun panas, segera ke fasilitas kesehatan. Atau ada timbul bintik merah, adanya bintik merah di kulit, cara untuk mengetahuinya apakah ini DBD atau tidak, lakukan penekanan. Jika setelah penekanan bintik merah tersebut tidak hilang, kemungkinan DBD. Jadi segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang berikutnya terjadi perdarahan spontan. Apabila ada perdarahan spontan dari mulut, hidung, mimisan, atau BAB yang bercampur darah, ini merupakan tanda bahaya. Harus segera ke fasilitas kesehatan. Kemudian pada lab, misalnya sudah mengecekkan lab di luar, ya
Penurunan trombosit dan leukosit serta peningkatan hematokrit harus diperhatikan. Kalau sudah ada indikasi penurunan, apalagi di bawah 100, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan. Kemudian renjatan yang seperti saya sebutkan tadi, cenderung tidur, sulit dibangunkan, meracau, atau ujung jari dingin saat pasien tidak demam. Tanda bahaya yang penting, muntah yang terus-menerus, sakit perut hebat, atau buang air kecil yang kurang atau tidak kencing selama 4-6 jam terakhir. Ini adalah merupakan hal-hal yang sangat kita takutkan. Nah, atau di lingkungan, misalnya ada tetangga sekitar rumah yang menderita DBD, kemudian kita mengalami demam yang sudah berlangsung 3 hari, jangan lupa juga untuk segera ke fasilitas kesehatan. Kenapa butuh fasilitas kesehatan? Pentingnya adalah pemantauan, terutama pada fase kritis, pada hari ke-4 sampai hari ke-5, di mana pasien bebas demam, pasien tanpa sehat, sembuh, tapi klinisnya masih tetap lesu, lemas, cenderung tidur. Nah, ini yang kita harus waspadai. Dan Vaskes berguna untuk agar kita bisa menjaga volume cairan yang masuk ke pembuluh darah. Nah, kapan kita lakukan pemeriksaan darah? Jadi idealnya kalau sudah demam selama 3-4 hari, kita boleh pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah bisa dilakukan di klinik swasta ataupun kita bisa lakukan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang menyediakan pemeriksaan darah. Jenis pemeriksaan yang kita perlukan adalah darah lengkap yang terdiri dari hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, dan NS1. NS1 ini bisa dikatakan sebagai penanda dari DBD. Ya, kita bisa mengetahui dari sini. Kemudian dari kadar trombosit yang rendah memang tidak selalu DBD. Yang seperti saya tadi sebutkan, apabila apalagi kadarnya belum sampai di bawah 100.000. Jadi kita boleh waspada, tapi tetap jangan panik untuk dengan hasil lab yang ada. Tetap konsultasikan ke fasilitas kesehatan yang ada. Nah, untuk pemberian cairan. Nah, cairan dapat diberikan sesuai dengan kemampuan minum. Nah, cairan yang dianjurkan adalah cairan yang mengandung mineral. Contohnya cairan isotonik kaleng, air gula garam, atau oralin. Pemberian jus jambu, kurma, atau cairan peningkat trombosit memang belum terbukti bermanfaat dan belum bisa dijadikan pedoman. Jadi, jus boleh diberikan atau minuman lain boleh sebenarnya diberikan, tapi prinsipnya bukan untuk meningkatkan trombosit, tapi prinsipnya untuk menjaga kecukupan cairan dalam tubuh. Jadi jangan sampai disalahartikan, karena di masyarakat beredar bahwa banyak cairan untuk penambah trombosit. Pada prinsipnya pemberian minum apapun bisa diberikan asal tidak berlebihan dan sesuai dengan anjuran. Gunanya untuk apa? Agar tidak memancing muntah. Sebelum ke pencegahan untuk DBD, saya penting untuk membahas mengenai alur siklus DBD ini. Jadi DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti betina ini dia akan bertelur di air yang dia pilih memang pintar. Aedes ini dia hanya akan memilih tempat dengan air bersih. Jadi tempat yang air bersih ini dia akan bertelur. Nah, setelah bertelur, telur yang ada di dalam air ini akan berubah jadi jentik. Dari jentik akan berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong akan berubah menjadi nyamuk betina dewasa Aedes aegypti. Nah, alur satu siklus ini berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi
dalam 1 minggu dari nyamuk dewasa, dari bertelur sampai jadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu, nyamuk ini sudah siap untuk terbang dan menggigit hostnya, menggigit orang. Jadi dia sudah siap untuk menularkan virus dengue yang ada di moncongnya ini. Jadi setelah 1 minggu, nyamuk betina ini bisa menggigit orang lebih dari 1. Artinya, 1 nyamuk dewasa, dia bisa menularkan DBD untuk ke beberapa orang. Bisa 3, bisa 5, bisa 10. Entah berapapun nyamuk itu terbang dan menggigit, dia siap untuk menyalurkan virus ini. Nah, siklus tadi penting karena kita perlu melakukan 4M+ seminggu sekali untuk pencegahan. Gunanya apa? Agar kita memotong mata rantai dari perkembangan Aedes aegypti tadi. Jadi sebelum 1 minggu yang kita harapkan nyamuk dewasa yang menelurkan telurnya itu tidak sampai berkembang biak lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, 4M+ apa yang perlu kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah menguras. Menguras wadah air seperti bak mandi, tempayan atau ember, vas bunga, tempat minum burung, atau penampungan air kulkas. Gunanya agar telur dan jentik Aedes ini bisa mati. Dan perlu diketahui, saat menguras ini harus dilakukan dengan penyikatan. Karena telur dari DBD ini masih bisa menempel. Nah, jika dia menempel dan kita isi air lagi, jadi dia bisa berkembang biak lagi. Dia bisa menjadi jentik, bisa menjadi terpompong, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa lagi. Jadi saat menguras juga harus diperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian 4M yang berikutnya adalah menutup. Jadi menutup rapat semua wadah agar nyamuk Aedes tidak dapat masuk dan bertelur kembali. Dengan kita menutup rapat wadah air yang ada di rumah kita, jadi mustahil DBD atau nyamuk Aedes ini mustahil datang untuk bertelur di wadah yang ada di dalam rumah kita. Kemudian M berikutnya, M yang ketiga, mengubur. Jadi mengubur atau memusnahkan semua barang bekas yang dapat menampung air hujan, seperti ban bekas, kaleng bekas, pecahan botol, agar tidak menjadi barang dan tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti. Kita ketahui saat musim penghujan, tempat-tempat ini jika terbuka dengan wadah yang menghadap ke atas, sangat gampang untuk menampung air, dan tempat itu merupakan tempat yang sangat baik untuk perkembangan DBD. Kemudian yang berikutnya, memantau. Semua wadah air setelah kita lakukan menguras, menutup, mengubur, kita tetap memantau. Semua wadah air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Nah, ditambah jangan menggantung baju. Jika kita perhatikan di rumah atau di kamar, pasti jika banyak baju yang menggantung di pintu, pasti banyak sekali nyamuk yang berterbangan. Jadi jangan menggantung baju. Sebisa mungkin jika suka memelihara ikan, bisa memelihara ikan dan hindari gigitan nyamuk. Nah, hindari gigitan nyamuk ini dengan menggunakan lotion, atau menggunakan baju lengan panjang berwarna cerah, dan bisa membakar obat nyamuk. Kemudian membubuhkan abate. Abate ini banyak kita bisa dapatkan di puskesmas, karena biasanya di puskesmas akan ada program juga. Nah, ini kita bisa minta di puskesmas. Saya rasa materi saya mengenai waspada demam berdarah dengue ini cukup, dan semoga bisa merefresh kembali dan memberi wawasan lebih kepada teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Jeffrey. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dr. Theo atas
sharing materinya terkait demam berdarah. Jadi kita sudah sama-sama mendengar ya sahabat semuanya terkait demam berdarah, bahwa SIKA itu di tahun 2020 ya Pak Dokter, 5 besar. Ya. 5 besar, tapi bukan prestasi yang patut dibanggakan. Ini yang harus benar-benar kita waspadai bersama ya. Jadi memang yang saya catat di sini sih ternyata usia produktif itu usia yang rentan ya Pak Dokter itu dari 5 sampai 14 tahun dan juga 15 sampai 44 tahun ya Pak Dokter ya. Itu yang usia rata-rata terkena demam berdarah. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat di sini yang ingin bertanya, silahkan, kita ada fasilitas chat, ya, kolom chat bisa diketik di situ. Yang pengen raise hand, ya, ada, bisa pengen ngobrol langsung, ingin bertanya atau pengen sharing, ya, kita ada waktu sekitar, karena tadi mulainya agak terlambat, jadi sampai jam 8:10 ya. Jadi masih ada waktu sekitar 20-an menit lebih lah ya untuk kita bisa sharing-sharing. Yang ingin bertanya ke Pak Dokter silakan. Oh ya, oke, kita langsung saja. Oh ada, kebetulan Pak Dokter ini orang rumah juga lagi mendengarkan ya, jadi pengen bertanya juga, tapi sabar dulu. Ini kami nggak ada Zoom. Oke, nggak ada Zoom-nya, nanti ya, siap. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Alfredo. Ya, selamat malam, Dokter. Materi yang begitu menarik. Dokter, saya penasaran dengan vaksin dengue. Apakah sudah ada vaksin untuk dengue, Pak Dokter? Apakah kalau sudah divaksin, kita tidak terkena dengue lagi? Nah, pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Dokter Theo, mungkin bisa langsung menjawab. Ya, baik. Selamat malam, Alfredo. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Untuk vaksin dengue ya. Untuk vaksin dengue sendiri memang saat ini itu sudah ada. Namun terbatas untuk usia 9 sampai 16 tahun. Untuk di luar dari usia tersebut memang belum ada penelitian lebih lanjut. Nah, untuk usia di bawah 9 tahun sendiri memang sudah dilakukan penelitian, namun reaksi yang didapatkan oleh peserta itu memang tidak sesuai diharapkan, tidak sesuai dengan usia 9 sampai 16 tahun, di mana respon terhadap vaksin yang diberikan itu malah memperberat kondisi dari responden. Jadi berbeda halnya dengan usia 9 sampai 16 tahun dengan tingkat keamanannya lebih baik, pada 9 tahun ke bawah malah memberikan gejala DBD yang lebih berat saat terkena DBD. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa terkena DBD? Apakah kalau sudah divaksin kita tidak terkena dengue lagi? Ya, kalau untuk vaksin itu pada prinsipnya dia bisa untuk tidak mengurangi gejala berat yang ditimbulkan oleh vaksin. Semua vaksin prinsipnya sama. Vaksin kita berikan gunanya agar saat terkena vaksin tidak menimbulkan gejala berat, vaksin apapun itu. Nah, begitu juga dengue. Saat vaksin dengue diberikan, yang kita harapkan gejala berat yang akan timbul itu tidak terjadi. Jadi kalau sudah divaksin bisa atau tidak, masih bisa. Tapi gejalanya pastinya akan lebih ringan. Ya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey dan penanya Alfredo. Oh ya, terkait ini Pak Dokter, mungkin kan vaksin dengue nih, misalkan kita nih kan sekarang lagi COVID kan, mungkin banyak dari kita sudah divaksin ya kan, divaksin. Nah kemudian kita
Kalau misalkan kita diberi vaksin dengue itu apakah boleh? Maksudnya kita berpengaruh tidak dengan kita yang posisi sudah divaksin COVID nih ceritanya? Itu ada pengaruhnya atau gimana Pak Dokter? Permisi Pak Dokter, di mute, unmute, apa saya unmute ya? Iya. Oke. Pengaruhnya mungkin apakah ada interaksi gitu ya maksudnya ya antara vaksin dengue dengan COVID ya? Ya, kalau untuk pengaruh interaksi tidak, karena berbeda vaksin, berbeda jenis vaksin tidak ada. Yang penting saat pemberian vaksin harus diberikan jarak. Jarak untuk yang sudah menerima vaksin itu minimal 1 bulan. Jika sudah vaksin, misalnya bulan ini vaksin COVID, kalau mau vaksin DBD ya menunggu bulan depan. Ini berlaku untuk semua vaksin yang lain. Jadi tidak ada kontraindikasi, tidak ada halangan untuk pemberian vaksin. Karena pada prinsipnya vaksin COVID tidak menyebabkan interaksi dengan vaksin apapun. Ya, cuman jaraknya saja diatur, biar tubuhnya tidak bingung untuk membentuk antibodi. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi mungkin ini juga mewakili pertanyaan sahabat semua yang hadir di sini ya. Jadi memang menurut Pak Dokter Theo tidak pengaruh, intinya ada interval 1 bulan ya sejak pemberian vaksin COVID dengan vaksin dengue. Oke, itu kemudian ada yang ini dia Pak Dokter. Oh ada lagi, siap. Ada pertanyaan dari Charlie. Oh ya nanti ya. Oke, pertanyaan dari Kak Charlie ya. Selamat malam dokter, terima kasih atas sharing informasinya. Saya mau menanyakan dokter, DBD ini kan berulang tiap tahun. Apakah orang yang terkena DBD juga bisa berulang? Ini mohon penjelasan dari Pak Dokter. Terima kasih. Ya, halo, cek ya sudah masuk suara saya. Ya, oke. Ya, untuk DBD memang tiap tahun pasti akan ada kasus selama perilaku kita tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, DBD untuk kejadian tiap tahun itu pasti. Nah, bagaimana dengan berulang atau tidak? Seperti yang saya jelaskan tadi, DBD itu ada 4 tipe. Ada DN1, 2, 3, 4. Artinya, saat pertama kali terkena serotype yang satu, berarti masih memungkinkan untuk terkena serotype yang lain di waktu berikutnya. Jadi seseorang bisa berulang untuk terkena DBD sampai 4 kali. Nah, kalau untuk proteksi tubuh, jika sudah terkena DBD 1 kali, untuk serotype yang sama, itu akan menimbulkan kekebalan tubuh seumur hidup. Saya kasih contoh, misalnya tahun ini saya terkena serotype 1, berarti saya sudah akan kebal serotype 1 sampai seumur hidup saya. Jadi tidak akan mungkin kena serotype yang 1 itu. Nah, di waktu berikutnya, saya mungkin akan terkena DBD lagi, tapi dengan serotype yang lain. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Nah, cuman yang menjadi kendala, bagaimana caranya kita bisa mengetahui serotype 1, 2, 3, 4 ini? Nah, memang sampai saat ini kita belum ada pemeriksaan umum untuk pemeriksaan serotype, karena itu hanya terbatas untuk penelitian. Karena memang harganya juga cukup mahal dan tidak disediakan secara umum. Ya. Dan memang di bawah merek seperti yang saya bilang tadi, kita ada 4 serotype itu. Semuanya ada, termasuk yang paling ganas, yang 3 kita juga ada di
Kabupaten Sika. Ya, saya rasa itu Pak Jeffrey. Selamat malam. Terima kasih Pak Charlie. Oke, jadi semoga terjawab ya Kak Charlie pertanyaan penjelasan dari Pak Dr. Theo. Jadi kita bisa terkena sampai 4 kali bahkan 4 kali DBD ya. Jadi memang itu tadi ya harus benar-benar. Oh ya, itu seakan-akan menjawab gini Dok. Ada mitos yang bilang kalau kena DBD 1 kali berikutnya nggak kena lagi gitu. Ternyata Iya. 4 kali bisa. 4 kali bisa. Maksimal 4 kali. Iya. Oke. Oke, sebentar. Iya, ada yang masuk lagi. Saya admit dulu. Oke. Tante Nunung ingin bertanya? Oh ya, Pak Dokter, ini di rumah juga ini orang rumah juga mendengarkan. Silakan, ini pertanyaan live. Jadi kebetulan saya pasang speaker yang volume besar, jadi mereka mendengarkan dari belakang. Oke. Semoga tadi bisa mendengar ya, karena di sini tadi hujan, jadi saya membesarkan volume saya. Semoga sampai ke sana ya. Sampai. Semoga juga untuk sahabat-sahabat yang hadir di Zoom juga bisa mendengarkan penjelasannya tadi. Tadi sempat terganggu dengan suara hujan. Oke, di samping saya ada Ibu Nunung. Selamat malam Pak Dokter. Iya. Saya mau ada sedikit pertanyaan. Selamat malam Ibu. Itu kalau seandainya kita kena DBD, ya. Pertolongan pertama itu bagaimana ya? Pak Dokter tolong penjelasannya biar kita kan anak banyak takut kena DBD itu Pak Dokter takut. Kan kita tahu kan enak tuh. Sudah segitu aja, terima kasih Pak Dokter. Ya. Pak Dokter mendengar pertanyaannya? Kedengaran? Saya mendengar agak putus-putus tapi saya bisa mengerti. Oh ya, jadi mungkin bisa saya bantu perjelas. Jadi bagaimana pertolongan pertama apabila anaknya terkena demam berdarah nih, karena posisi Ibu Nunung ini punya anak banyak, anak 4, cucunya 1 gitu. Jadi dia ingin permisi, ada yang harus saya cucunya 1 gitu. Jadi dia ingin sebentar. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Bu Nunung bertanya bagaimana cara pertolongan pertamanya. Sebelum parah kan seperti itu. Jadi kalau pertolongan pertama jangan sampai parah. Ya. Jadi intinya di DBD itu kita menjaga kecukupan cairan. Jadi kalau bagaimana anaknya terkena DBD, sebelum terkena itu harus tahu dulu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Anaknya demam berapa hari, kalau sudah lagi demam tingginya di fase periode hari pertama sampai hari ketiga, usahakan kecukupan cairan. Cairan yang dibutuhkan itu cairan elektrolit. Ya bisa oralit, bisa air gula garam. Nah, itu yang harus diberikan. Nah, pemberian minumnya tuh tidak usah terlalu banyak. Karena mitos di masyarakat itu kalau sudah terkena DBD, minumnya tuh harus banyak. Nah, itu yang sebenarnya persepsi yang salah. Karena 1 hari itu kita punya kebutuhan minum, kebutuhan cairan untuk tubuh kita. Nah, kalau kita memberi kebutuhan minum yang terlalu banyak, yang ada bukan yang bagus, tapi yang jelek. Bisa merangsang muntah, bisa membuat nafsu makan hilang. Sedangkan DBD sendiri itu sudah membuat badan kita itu cukup lemas, cukup malas, letih, lesu. Nah, ditambah lagi dengan pencetus pemberian air minum yang banyak, adanya muntah, malah makin menghilangkan rasa ingin makan. Nah, pada prinsipnya pemberian cairan yang cukup itu sudah cukup membantu untuk pertolongan pertama di rumah. Kalau mau kayak jus jambu, itu bisa sebenarnya, tapi bukan untuk menaikkan
trombosit. Nah, karena banyak sekali mitos di luar sana bahwa kalau DBD minum jus jambu biar nanti trombositnya cepat naik. Nah, itu salah. Ya. Kalau minum itu hanya untuk menjaga cairan, ya benar. Tapi jangan sampai salah persepsi. Ya. Jadi kayak oralit ya sangat bisa, atau teh manis hangat itu cukup untuk kebutuhan cairan. Ya. Nah, nanti yang patut diwaspadai pada hari pertama sampai hari ketiga, polanya seperti itu. Kalau demam tinggi, kasih obat paracetamol dulu di rumah. Kan gampang tuh didapat. Kasih paracetamol dulu. Sambil lihat polanya. Nah, orang tua wajib tahu kapan anaknya itu mulai demam. Karena pasti saat di fasilitas kesehatan, dokter tuh pasti akan menanyakan yang pertama itu panasnya dari kapan. Nah, itu penting karena kita bisa tahu tuh perjalanan penyakitnya. Kita bisa baca kapan dia masuk fase kritis, kapan dia masih fase demam, kapan dia fase penyembuhan. Jadi saat mulai demam itu penting. Nah, saran saya kalau sudah hari ketiga demamnya masih tinggi-tinggi, sudah minum obat tapi turun sedikit, naik lagi, bawa ke fasilitas kesehatan. Ke puskesmas boleh, klinik swasta boleh, rumah sakit boleh. Ya, saya rasa itu semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Nunung ya. Ya, terima kasih Pak Dokter ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nunung. Semoga tidak kepanjangan ya. Cukup Pak Dokter, sangat jelas sekali untuk kami di rumah dan teman-teman yang ada di Zoom. Oke, baik Pak Dokter, untuk materinya tadi apakah bisa di-share Pak Dokter untuk kita? Bisa, boleh. Oke, saya membagikan. Oh, baik Pak Dokter. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Mungkin dari teman-teman SF5 yang hadir, silakan kalau yang ingin bertanya bisa raise hand, atau ini ada dari Agustin. Nah, ini dari SF5. Terima kasih dokter atas sharingnya. Pertanyaan saya terkait pencegahan demam berdarah. Seberapa efektifkah fogging dalam pencegahan perkembangbiakan nyamuk demam berdarah? Oke. Untuk fogging. Nah, fogging untuk efektif atau tidak efektifnya atau seberapa efektifnya itu fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Nah, seperti yang tadi saya penjelasan siklus mengenai nyamuk Aedes aegypti. Nah, fogging itu hanya berguna untuk nyamuk dewasa. Jadi seberapa efektifnya saya tidak bisa mempresentasikan itu, tapi dia hanya bisa membunuh nyamuk dewasa. Yang paling penting adalah itu 4M+ itu sudah sangat membantu karena kebanyakan setelah fogging itu malah banyak keluarga atau masyarakat yang mengeluhkan kok nyamuknya jadi makin tambah banyak. Sebenarnya bukan nyamuknya yang makin tambah banyak. Kita semacam setelah fogging itu biasanya 1 atau 2 hari seakan-akan tanpa nyamuk. Ya, karena semua nyamuk dewasanya itu mati. Tapi fogging itu tidak bisa membunuh telur, jentik, atau kepompong. Nah, jadi selama vakum 1-2 hari itu kita seakan-akan senang karena tidak ada nyamuk. Nah, tapi proses pembentukan kepompong dari telur ini kan tetap berlangsung. Nah, sehingga pada saat dia sudah harus menjadi nyamuk dewasa, dia akan berkembang biak lagi menjadi nyamuk dewasa. Dan siklusnya akan begitu terus. Jadi kalau sudah ada fogging, perilaku 4M+ harus tetap dilakukan. Ya. Saya rasa itu cukup ya. Berarti fogging itu bukan istilahnya kayak satu cara yang final untuk membasmi DBD ya. Berarti harus ada kelanjutannya dari masyarakat ya. Kayak 4M itu harus terus dilakukan terus ya Pak Dokter, begitu. Betul. Nah, yang paling penting dan paling ini adalah M+ itu yang harus kita lakukan.
Jika kita sudah melakukan 4M+ itu, kita bisa memutus mata rantai siklus perkembangbiakan nyamuk betina Aedes aegypti, pasti akan penurunan kasus DBD kita pasti akan terjadi, dan kita bisa menghindari keluarga tetangga kita dari infeksi DBD. Ya, semoga penjelasan Pak Dr. Theo jelas ya, Agustin ya. Oke, kalau begitu lanjut, ada pertanyaan berikutnya dari Kak Armando. Selamat malam dokter, saya seorang ayah punya bayi yang baru lahir, ya, usianya 1 bulan. Yang mau saya tanyakan, kalau ibu menyusui terkena demam berdarah, apakah nantinya bayinya pun ikut terkena demam berdarah? Mohon penjelasannya Pak Dokter. Terima kasih. Kalau apakah bisa terkena pada bayi atau tidak? Tentunya tidak, karena penyebaran DBD dari nyamuk Aedes aegypti ini hanya melalui gigitan nyamuk. Jadi nyamuk itu di moncongnya itu dia membawa virus dengue. Nah, jadi saat dia menggigit satu orang, dia bisa menggigit yang lainnya. Tapi menularkan dari menyusui itu tidak. Nah, bayinya bisa itu bisa 2 atau 3 orang terkena DBD. Karena apa? Nyamuk yang sama bisa menginfeksi beberapa orang. Jadi mungkin dia sudah gigit ibunya, habis itu dia gigit anaknya lagi, jadi dua-duanya bisa terkena DBD. Tapi DBD tidak bisa menularkan seperti batuk pilek. Misalnya satu batuk, satu sudah batuk, terus anggota keluarga lainnya tidak batuk. Nah, setelah beberapa hari dia menularkan virusnya melalui batuk, terus anggota keluarga yang lain juga terkena. Tidak seperti itu. Jadi melalui gigitan nyamuk itu. Ya, saya rasa bisa menjawab pertanyaan Pak Armando ya. Ya, terima kasih Pak Armando, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Kak Armando, semoga jelas ya, semoga bisa membantu penjelasan dari Pak Dr. Theo. Oh ya, dan juga ada ini Pak Dr. Theo, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ada kan beberapa penanganan nih DBD yang dari kita minum oralit, terus juga minum jus jambu, ada juga yang di masyarakat itu kan sup bebek, Pak Dokter. Kalau sup bebek itu, mungkin Pak Dokter ya pernah menghadapi yang seperti itu. Kalau sup bebek itu apakah berkhasiat melawan DBD ataukah bagaimana Pak Dokter, menurut Pak Dokter? Ya, kalau bisa jangan cuma sup bebek, sup soto, sup iga, soto, bakso itu enak semua tuh. Ya, jadi pada prinsipnya seperti yang tadi saya jelaskan, untuk meningkatkan trombosit tidak, tapi tentunya makanan-makanan itu kan makanan khas Nusantara, makanan itu enak, dia bisa meningkatkan selera makan. Nah, tentunya dia berbanding terbalik dengan kondisi DBD yang kehilangan nafsu makan, letih, lesu. Nah, makanan-makanan ini penting untuk menambah nafsu makan sebenarnya, menambah hasrat untuk biar bisa mencukupi nutrisi. Nah, sup bebek bagus juga karena itu cairannya ada, cairannya kan banyak. Nah, kembali lagi prinsip DBD adalah kecukupan cairan. Jadi kalau mau dengan sup bebek juga bisa. Jadi ya sebisa mungkin jangan hanya sup bebek. Ya seperti saya sebutkan tadi, soto, bakso, atau sop iga itu enak semua tuh, nah, bisa dijadikan itu. Ya. Oke. Berarti oh iya ya, intinya bisa ya. Yang lain susah. Ya. Tapi yang perlu itu dibuat catatan, sup-sup tersebut tidak meningkatkan trombosit. Ya. Oke. Nah itu ya, sup-sup itu tidak meningkatkan trombosit.
ya untuk jadi bisa diperjelas nih di sini ya oleh Pak Dokter Theo. Jadi selama ini, tapi nggak apa-apa. Yang mau makan sup bebek nggak apa-apa ya. Intinya itu supaya membuat lebih kenyang saja. Tapi intinya kalau secara medis dia tidak meningkatkan trombosit. Oke. Oke, baik. Tadi ada yang raise hand ya. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Oke. Selamat Ya, malam Pak Pak Dok. Malam Pak Iqbal. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dok terkait dengan materi kita pada bincang santai malam hari ini. Menurut saya ini sangat bagus sehingga mungkin kita yang mungkin malas ya mencari tahu terkait dengan gejala-gejala dan sebagainya mendapat edukasi pada malam hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan gigitan nyamuk Aedes ya Pak Dok. Nah, ini kan dia kan menularkan infeksi virus dengue ini. Nah, pada dasarnya kan kita manusia ini kan punya antibodi nih Pak Dok. Apakah kita ini kan kadang tidak bisa meminimalisir terkait gigitan nyamuk nih. Terutama mungkin kayak saya ini kan kadang sering ke lapangan, turun ke mungkin ke hutan-hutan juga. Nah, itu kadang tuh sering digigit nyamuk. Nah, mau tanya apakah imun tubuh kita tuh berpengaruh secara signifikan terkait dengan mungkin antibodi kita gitu. Karena kan orang ini sudah digigit nyamuk, merasa masih sehat-sehat saja gitu. Apakah salah satu faktornya itu tergantung pada imun tubuh sih. Mungkin dia tuh rajin mengkonsumsi vitamin C atau mungkin makan banyak dan sebagainya. Nah, yang mungkin pengen saya tanyakan terkait dengan imun tubuh sih Dok, terkait dengan mungkin antibodi seputar terkait dengan virus infeksi virus ini Pak Dok. Ya, ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Iqbal ya. Ya, ini menarik ya Bang. Karena begini, reaksi penyakit DBD ini sendiri jika menggigit tubuh, virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu mengalami banyak sekali reaksi. Salah satunya reaksi antigen antibodi. Ada reaksi komplement dan ada reaksi berbagai macam reaksi. Ada sekitar 7 reaksi yang terjadi dalam tubuh. Nah, antigen antibodi apakah berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Karena salah satu reaksi itu terjadi ada reaksi antigen antibodi. Jadi tubuh berusaha meminimalisir adanya antigen dari dengue ini yang masuk. Nah, makan sehat, minum suplemen tentunya merupakan salah satu peningkat untuk pertahanan tubuh atau antibodi tadi. Jadi kalau ditanya berpengaruh memang sangat berpengaruh. Tapi proses perjalanan dengue itu pasti akan tetap terjadi. Tergantung seberapa tubuh bisa menahan beratnya dengue tersebut. Nah, makanya kalaupun kita sudah terprotektif dengan nutrisi, dengan suplemen tersebut, untuk keparahan penyakit masih bisa terjadi. Apakah berat atau tidak, itu tergantung lagi dengan antibodinya. Memang pertahanan tubuh yang paling baik adalah memang lewat vaksin tadi. Kalau dengan vaksin tadi, ya otomatis tubuh sudah mengenali semua 4 tipe antigen dari dengue. Jadi pasti akan lebih aman. Sedangkan kalau hanya dari nutrisi, tubuh masih belum mengenal adanya antigen itu. Ya, jadi ya tetap harus waspada. Nah, untuk mengurangi gigitan nyamuk, apalagi kayak Pak Iqbal yang sering ke lapangan, ke hutan, saran saya tetap menggunakan lotion anti nyamuk kalau lagi tugas keluar. Memang kita tidak bisa hindari gigitan nyamuk. Nyamuk ini ada di mana-mana dan dia berada di sepanjang tahun. Ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah itu. Dan hati-hati, Pak Iqbal merupakan salah satu kelompok usia yang saya sebutkan tadi. Jadi sangat rentan untuk terkena. Karena memang usia-usia itu yang punya mobilitas tinggi, itu yang lebih banyak terkena DBD. Ya, ya saya rasa semoga menjawab Pak Iqbal. Siapa Dok? Terima kasih. Alah,
Ya, oke. Terjawab ya Iqbal. Jadi Iqbal ini kan petugas lapangan, Pak Dokter. Jadi jam terbangnya luar biasa. Jadi keluar masuk desa, gitu kan. Benar gak Iqbal? Benar ya? Oke. Ya, sebentar. Waktu tinggal sekitar 3 menit lagi. Saya cek dulu apakah masih ada yang ingin bertanya. Oke, belum ada yang ingin bertanya. Tapi memang sebenarnya waktunya sebentar lagi mau habis. Nah, oke, karena kesepakatan kita juga ya. Bagaimana, Pak Dokter? Ada tuh, Margareta Novi. Oh, iya. Oke. Ini dari Novi. Aduh, terima kasih nih. Aduh, saya sampai kelewatan ini. Oke, malam Pak Dokter. Terima kasih informasinya. Mohon share Pak Dokter tentang gejala atau karakteristik pasien DBD yang datang ke TC Healers. Dan kalau boleh, Pak Dokter, terkait kasus kematian karena DBD yang terjadi, supaya bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Mungkin bisa share. Tapi nggak apa-apa nih Dokter ya, sudah lewat waktunya. Ya. Mungkin satu pertanyaan ini. Ya, okay. Karakteristik pasien DBD yang saat ini yang ada di TC Healers itu memang dominannya itu demam ya, seperti gejala khas DBD. Dominannya demam, panasnya panas tinggi, kemudian lebih banyak itu disertai dengan nyeri ulu hati. Kalau untuk saat ini, dan itu kasusnya hampir di setiap pasien itu gejala khasnya itu demam, sakit ulu hati, dan demamnya itu biasanya sudah berlangsung bervariasi. Ada yang hari ketiga sudah datang, ada yang hari keempat, ada yang hari kelima baru datang berobat. Dan yang berikutnya itu gejala khas untuk semua penyakit seperti lemah, letih, lesu. Nah itu juga banyak pasien dengan gejala karakteristik tersebut. Kemudian kalau boleh pada kasus kematian karena DBD, ya jadi ya memang untuk kasus intinya pada hari keempat atau hari kelima kita memang harus waspada ya, karena itu fase kritis. Jadi kalau bagi keluarga, orang tua ataupun kerabat, kalau sudah sakit yang lebih dari 3 hari memang harus diperiksakan. Dan yang paling penting untuk menghindari itu, titik poin yang paling penting adalah pada saat hari keempat. Pada saat hari keempat demamnya turun, tapi kok klinisnya ini kondisinya kok jelek sekali. Harusnya kalau demam turun kan kita sudah bisa beraktivitas biasa, kita sudah bisa fit kembali, kita sudah bisa melakukan aktivitas lagi. Nah, tapi kok kondisinya tidak sesuai. Demam sudah turun, semua sudah bagus, tapi gejala yang lain semacam dia tidur terus, mau bangun susah dibangunkan, atau cenderung tidak melakukan banyak aktivitas, nyeri kepalanya tetap ada, atau ada muntah yang mungkin yang makin sering. Nah, itu yang patut diwaspadai. Jangan tunggu lama. Segera. Kalau sudah hari keempat temukan gejala itu, jangan tunggu lama. Ya, karena kita sering terkecoh saat demam turun itu seakan-akan sembuh. Karena fokus kita tuh pasti demam. Dan begitu demam sembuh, sudah sembuh ini, sudah aman. Nah, itu yang justru itu yang harus diperhatikan. Ya, mungkin itu pesan saya yang kita harus ini waspadai pada hari keempat. Ya, saya rasa mungkin itu cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Novi ya, untuk semoga jelas ya penjelasan dari Pak Dokter. Oke, saya rasa kita sudah di penghujung waktu di kebersamaan kita di Bincang Santai SF5 Talk ya, sesi kedua waspada demam berdarah. Ini sebelum ke situ mungkin ada yang ingin Pak Dr. Theo nih sampaikan closing statement mungkin untuk kita semua ya terkait DBD ini, apa yang mesti kita
siapkan supaya kita ya terutama lah untuk Sika jangan jadi 5 besar lagi lah. Paling enggak kita turunkan prestasi buruk ini. Seperti itu. Ya, silakan Pak. Ya, ya. Musim penghujan saat ini sedang berlangsung, otomatis kasus DBD pasti akan tetap ada. Nah, tergantung bagaimana caranya kita bisa menekan itu, yaitu dengan melakukan pencegahan. Pencegahan terbaik adalah dengan melakukan 4M+ tadi. Nah, jika kita sudah melakukan 4M+ tadi, saya sangat yakin kita bisa mengurangi penyebaran kasus dengue ini. Tentunya kita tidak pengen kehilangan keluarga, kerabat, ataupun saudara. Jaga keluarga kita dengan tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, dan lakukan 4M+ itu. Ya, terima kasih, Pak Jeff. Terima kasih juga Pak Dokter untuk closing statement-nya. Dan oh ya, Pak Dokter, ini ada pesan dari teman MM, katanya minta materinya. Iya, boleh. Nanti saya kirim ke Pak Jeffrey ya. Oh, baik. Oke, mungkin bagi teman-teman yang ingin materinya, bisa saya minta tolong bisa di kolom chat nomor HP-nya, nanti bisa saya kirim lewat WA, ya. Bisa minta nomor WA-nya ya, nanti biar mungkin Iqbal bisa bantu tolong catatkan teman-teman co-host ya, untuk nomor HP dari teman-teman yang ingin materi dari Pak Dokter. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita. Jangan lupa nomor WA-nya dicantumkan ya di kolom chat supaya saya bisa bagikan materinya ya. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Defranky Theodorus, spesialis anak. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, sama kurang lebih ya sudah 1 jam lebih kita bersama-sama di sini. Kita dengar sharing, kita dengar materi dari Pak Dokter terkait demam berdarah. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai edukasi dan kita bisa bagikan ini ke orang-orang terdekat kita supaya ini pesan ini terus berantai terus-terus sehingga kita bisa sama-sama menekan laju demam berdarah. Ya, semoga tidak ada lagi orang-orang lain yang meninggal karena demam berdarah. Ya, cukup sudahlah, jangan ada lagi itu, dan kita turunkan juga itu tadi prestasi buruk kita 5 besar demam berdarah di Indonesia. Oke, baik untuk semuanya. Terima kasih. Halo, ada. Foto. Oh, foto. Oke, baik. Kita foto dulu untuk teman-teman yang ingin foto ya, ini sesi foto, bisa dinyalakan kameranya. Saya ingin share screen. Oke, Bu Novi, ada Kakak Grace, Kak Agustin, Kakak MM, Kak Alfredo, Kak Armando, Kak Charlie, Kak Risna, Kak Aeni, dan Kakak Nong Ignas mungkin bisa menyalakan kameranya. Oke, baik. Saya foto dulu. Ya, siap Agustin. Kenapa mati kameranya? Kenapa? Lupa ini sunscreen. Oke, lanjut ya. Kita foto dulu. Oke, iya Kakak Realme 7i, siap ya. Oke, kita foto, siap, 1, 2, 3. Oke, saya itu dulu sebentar. Kita sebentar. Sekali lagi ya. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk semuanya, Pak Dokter. Salam untuk keluarga ya. Kami dari SF5, ada saya Jeffrey, ada Bu Novi, ada Iqbal, ada Agustin, ya, ada Karisna juga dari Larantuka ya, yang mendengarkan juga, dan juga untuk semuanya yang hadir. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga, salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa di Bincang Santai SF5 Talk
di waktu selanjutnya. Gimana Pan, apa Anggawan? Terima kasih. Saya izin live ya. Ya. Mari. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Untuk teman-teman, nomor HP-nya mungkin bisa disampaikan di kolom chat. Yang ingin materinya, nanti bisa saya bagikan materinya ya. Kalau yang ingin, silakan ditunggu ya. Oke, bagi teman-teman yang belum live, ya bisa share nomor WA-nya. Nanti kita akan bagikan materi dari Pak Dr. Theo yang tadi sudah disampaikan. Jangan lupa juga untuk teman-teman ya bisa kunjungi akun media sosial kami di Facebook fanpage ada Shoes for Flores, Instagram kami di @shoes4flores ya untuk info kegiatan bincang santai dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu ya. Dan bisa juga kunjungi Instagram narasumber kita yang tadi Pak Dr. Theo di @thefrankytheodorus. Oke ya. Oke, baik. Silakan untuk teman-teman co-host sebentar. Bagaimana? Terima kasih, Bang. Terima kasih ya untuk semuanya. Bu Novi juga terima kasih. Udah oke. Lagi praktek menyempatkan hadir. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Siap, materinya dikirim ya Bang. Siap Ibu, siap. Siap, nanti dikirimkan. Kemudian Agustin. Sibuk malam ini. Oh, sibuk. Kak Risna. Oke ya. Oh, sebentar. Recordingnya saya stop dulu.